Mari kita. Kalau saya bilang, Wow. Injak-injak ya berani 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Seseorang peserta didik atau konseli selain memiliki waktu dengan optimal, individu perlu memiliki kemampuan manajemen waktu yang efektif agar dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi manajemen waktu itu merupakan perencanaan atau penjadwalan penerapan atau penguasaan produktivitas waktu atau aktivitas kalian. Mengelola waktu belajar berarti menyediakan waktu luang untuk bersenang-senang. Bukan pula waktu dalam 24 jam per hari harus dihabiskan untuk belajar. Justru sebaliknya, prinsip utama yang harus dari pengelolaan waktu secara efektif adalah pembagian waktu. Misal waktu belajar, waktu main game, waktu main, begitu. Kemudian definisi manajemen waktu itu dari beberapa sumber buku. Yang pertama itu menurut Atkinson tahun 1994. Berbunyi manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk, upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana atau diri dapat memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Kemudian menurut Taylor tahun 1990, manajemen waktu adalah pencapaian sasaran utama kehidupan sebagai hasil dari menyisipkan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti atau yang sering menenangkan waktu. Kemudian manajemen waktu itu memiliki pentingnya kita memiliki manajemen waktu. Yang pertama itu membantu kita mengelola dan memanfaatkan waktu. Sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah karena sudah ada jadwal waktu yang menjadi patokannya. Kemudian yang kedua, orang memiliki sikap yang lebih disiplin karena mampu mengerjakan tugas tertentu tepat waktu. Di sini ada yang biasa terlambat di kerja tugasnya? Semuanya. Nah, yang ketiga itu membuat seseorang lebih bertanggung jawab dengan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Nah, kalau pentingnya itu manajemen waktu bagi kehidupan tak, di sini kita bisa bertanggung jawab dengan pekerjaan tak. Misalnya ada tugas tak dari guru tak dikumpul pada besok. Hari ini tugasnya disampaikan, besok dikumpul. Itu kita bisa buatkan jadwal waktunya, kayak misalnya setelah bangun siang itu mau kerja tugasku, harus itu main game kah, baru main kah, begitu. Jadi kayak ada rasa tanggung jawab kah untuk kerjakan itu tugas kah. Yang kemudian yang keempat itu membuat seseorang bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Maksudnya di sini itu kita bisa capai bilang begini, mau kerja tugasku di jam sebegini, dan kita targetkan ke aktivitas lain tak selain mengerjakan tugas. Yang kelima, terhindar dari stres
jam segini pulang, jam segini tidur, jadi teratur Ki. Yang ketiga itu bus single handling. Fokus dalam satu waktu ketika memutuskan untuk mengerjakan suatu hal penting, maka hindari semua gangguan. Fokus, misalnya matikan handphone atau kerjain tugas. Misalnya dikerjain tugas toh, kita matikan sistem kontak, matikan pokoknya semuanya. Kalau misal ada di buku, tapi kalau tidak ada buku kita pakai untuk secara offline kita tugas bisa dimatikan HP. Tapi kalau misalnya memang itu tugas tak ada di HP, misalnya main HP, tapi dia bisa scroll TikTok, main Instagram, ini sudah selesai tugas Pak. Kalau begitu, nah yang ketiga itu refreshing, menyenangkan jangka panjang, jangan memaksakan diri Anda untuk terus-menerus mengerjakan tugas. Di sini jangan dipaksakan diri kita kerjakan tugas Pak. Kalau memang betul-betul memang nggak bisa, istirahat pergi dulu, ini jalan-jalan. Di sini kasih ada yang tahu bat tuh. Kalau pulang di bat sore-sore, begitu jadi bisa pulang pergi kerja lagi. Terus prinsip kasih gambaran mudahnya adalah istilah waktu Anda ketika menunggu, menyetir dalam perjalanan atau bahkan ketika memenuhi call of natur. Yang ketujuh ada maintenance balance. Seimbangkan semuanya. Ini adalah salah satu prinsip terpenting. Kenapa? Seperti yang disebutkan di atas bahwa semua yang berjalan tidak seimbang dengan baik. Apa jadinya bila di dunia ini hanya ada siang? Kalau Anda hanya mementingkan karir dengan mengabaikan keluarga, ini tidak ada artinya. Misalnya kita lagi fokus di luar rumah, jarang dikumpul sama keluarga, tak jarang di rumah lihat keadaannya di mata bagaimana. Itu. Yang kemudian ada 9, dare to be active. Berani untuk bilang tidak. Ini adalah selera Anda. Nah, di sini tuh berani untuk bilang tidak itu kalau misalnya ada kita minta keluar tapi karena malas atau hari pergi sama olahraga atau ada disuruhkan sama mama di rumah, bisa dia bilang tidak bisa Kak. Ada disuruhkan sama mamaku atau ada tugas kerja. Kemudian you know. Aspek ini adalah tindakan prinsip terakhir yang juga paling penting. Aspek action dari segala planning yang akan mewujudkan cita-cita. Lakukan semua yang telah Anda rencanakan, selesaikan tugas yang terdata di diri Anda. Kemudian di sini sudah ada yang mengerti apa itu manajemen waktu? Sudah. Coba apa? Apa itu manajemen waktu? Contohnya itu manajemen waktu tuh kalau misalnya selalu datang, siapa sih selalu datang ke sekolah? Nah itu kayak harus dijadwalkan kayak ini kalau malam tuh kami dijadwal. Kalau dulu main game apa? Main game nanti dulu sampai jam 10, jam 11 minimal. Hasilnya juga tidak ada yang ngantuk kalau jam 10. Terus bangun jam berapa masuk di sini jam 7.01 paling terlambat di sini. Datang nanti ke sekolah jam 7 pas atau jam 7.10. Nah itu manajemen waktu kayak itu juga kalau janjian sama teman kita yang tidak tepat, itu harus diterapkan manajemen waktu kayak datang di sekolah begitu. Oke, baik, itulah penyampaian materi dari kakak. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang kakak berikan. Untuk terakhir, untuk part terakhirnya ini kita mau icebreaker lagi kayak tadi supaya adik-adik ini semakin semangat. Bisa kita tolong adik-adik berdiri dulu. Apa itu Kak? Ayo berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke, mulai 1, 2, 3. Kalau suka hati tepuk tangan. Kalau suka hati tepuk